Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai persekutuan hari ini. Kita bernyanyi dari NKB nomor 1. Hai Kristen, nyanyilah. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hai Kristen, nyanyilah, hatimu angkatlah, bersoraklah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu yang kita nyanyikan adalah lagu semangat bagi orang Kristen yang hidupnya berani dan mengangkat hati kepada Tuhan. Dalam film The Last Train to Auschwitz tergambar bagaimana kekejaman Nazi yang membantai jutaan orang Yahudi di kamp konsentrasi Auschwitz. Banyak yang dibunuh dengan gas cyanida yang mematikan. Ada pula yang ditembak, digantung, dibuang tanpa diberi makanan. Dalam tawanan itu ada seorang pastor namanya Pastor Kolbe yang ditangkap oleh tentara Gestapo karena menyembunyikan pengungsi dari Polandia, termasuk 2.000 orang Yahudi. Pada 25 Mei 1941 ia digiring masuk ke kamp Auschwitz. Pada tahun itu juga ada satu orang tawanan melarikan diri dan ketahuan salah satu tentara dari Nazi, dan akhirnya orang itu ditembak, dan sebagai peringatan untuk tawanan lainnya supaya jangan lari, maka komandan kamp Auschwitz mengambil 10 orang dari barak Kolbe untuk dihukum mati. Jadi satu lari ditembak mati, supaya yang lain jangan ngikutin, maka 10 orang diambil lagi untuk ditembak mati, untuk dihukum mati, begitu ya. Nah, salah satu dari orang itu adalah Franciszek. Nah, orang ini berkata kepada Pastor Kolbe datang, dia berkeluh kesah ya, bahwa sebetulnya dia masih punya keluarga dan anak yang masih kecil, dan besok ya ia harus menghadapi kematiannya. Ia berharap bisa berkumpul selalu dengan keluarganya. Mendengar cerita itu, Pastor Kolbe tergerak oleh rasa belas kasihannya, dan ia bersedia menggantikan posisi Franciszek untuk menjalani hukuman mati itu. Dan akhirnya 10 orang dimasukkan ke tahanan tanpa diberi makan. Dan akhirnya di 3 minggu ya, 3 minggu. Tadi bukan hari itu juga ditembak, tapi dihukum ya, tidak diberi makan. Setelah 3 minggu 7 orang mati karena kelaparan dan dehidrasi. Hanya 3 orang yang masih bertahan, termasuk Pastor Kolbe. Dan akhirnya Pastor Kolbe bersama 3 teman yang belum mati itu dibunuh dengan suntikan asam karbolik. Saudara-saudara, Pastor Kolbe menunjukkan seorang Kristen yang sejati,
yang bernyanyi dengan megah, sekalipun dia dalam penderitaan, dia memuji Tuhan, dia mengangkat hati kepada Tuhan, dia bersorak dengan sikap hidup yang ia tunjukkan ke belas kasihannya kepada orang yang memiliki keluarga tadi, Franciszek, sehingga ia selamat bersama keluarganya. Ini ada sikap seorang Kristen sejati. Kita juga dipanggil menjadi seorang Kristen yang sejati, yang sudah dimerdekakan. Kita tunjukkan itu dengan sikap hidup yang berani menghadapi hidup ini, bahkan berani memberikan hidup kita juga untuk orang lain yang susah di tengah-tengah kehidupan ini. Ya, tidak selalu harus mati, tetapi memberikan apa yang kita miliki dan kita tidak kekurangan sedikit pun. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di hidup ini selalu ada orang yang bisa menjadi teladan, menunjukkan hidup Kristiani yang tidak murahan, yang tinggi harganya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Seperti apa yang dilakukan oleh Pastor Kolbe ini, yang berkorban bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberikan kami juga semangat untuk hidup sebagai seorang Kristen yang berani dan tidak murahan dalam hidup ini. Tolonglah kami menghadapi pandemi ini dengan terus mengangkat hati pada Tuhan, bangga sebagai seorang Kristen, dan kami juga tidak tertutup mata dan hati kami untuk berbuat sesuatu bagi orang-orang sekitar kami. Kami berdoa untuk bangsa ini yang sebentar lagi merayakan kemerdekaan. Biarlah dengan jiwa Kristen yang merdeka, yang berani, kami juga bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi bangsa ini, bahkan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa terus untuk saudara-saudara kami yang bergumul, sakit, ataupun punya masalah-masalah. Kiranya Tuhan bersama mereka. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin.